1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sudarto PhD, dosen program studi Magister Ilmu Lingkungan dan pendiri program ini. Pertama kali menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir secara in person dalam acara temu alumni ulang tahun program studi Magister Ilmu Lingkungan yang ke-25 karena posisi saya pada tanggal ini berada di Jakarta untuk melembur menyusun format baru Proper 2025. Secara fisik saya memang tidak berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetapi spirit saya di sana. I'm physically here in Jakarta, but spiritually is with you in Semarang. I love you all. Terima kasih kepada para pengelola Dimas Mariono dan Dimas Fuad dengan seluruh jajarannya dan para mahasiswa program Magister Ilmu Lingkungan yang mempersiapkan seluruh rangkaian ulang tahun program studi Magister Ilmu Lingkungan ini dengan baik, dan hari ini adalah puncak peringatan ulang tahun tersebut. Terima kasih juga kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana Undip atas supportnya. Terima kasih kepada teman-teman alumni mulai dari tahun 2000 sampai 2023. Saya kira itu angkatan yang terakhir yang sudah jadi alumni. Kalau 2024-2025 mungkin masih melakukan studi. Momen hari ini merupakan momen yang sangat penting bersejarah. Tentu momen kangen-kangenan di antara para alumni yang dulu studi bersama di sini, banyak pengalaman suka dan duka, banyak dinamika, mulai dari titik absen, waktu itu masih ada titik absen Pak, mengcopy paste tugas, mungkin juga mengelabui dosen supaya cepat lulus begitu. Tapi mungkin juga ketemu dengan dosen-dosen yang suka PHP gitu ya, pemberi harapan palsu, suka janji tapi tidak ditepati gitu. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan untuk ngobrol bersama, ngerumpi, mungkin menggunjingkan teman-teman dan para dosen gitu. Jangan lupa bagi yang sudah sekitar seperempat abad yang lalu atau lebih untuk meniti jejak di kampus sekitar Mil Undip ini, mencoba kembali pecel Mbok Sador, pecel Yusri, bakso Lasino, tapi kalau gudeg Gama sudah pindah. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa program studi Magister Ilmu Lingkungan berusia seperempat abad ketika kami bersama-sama mengawali program ini tahun 2000, kemudian menempati salah satu ruang bekas rektor Undip di lantai 2 dan sekarang berada di lantai 4 gedung Pasca Sarjana, gedung A, semula di gedung B. Perkembangannya sungguh sangat pesat. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan menulis sejarah program studi ilmu lingkungan. Saya beri judul Melacak Jejak Mil Undip, yang saya awali dengan tulisan saya ketika merintis program ini tahun 2000 sampai 2006-2007 saya menjadi ketua, lalu kemudian diteruskan oleh Prof. Purwanto,
kemudian ada Prof. Hartuti Purnaweni, ada Prof. Hadianto, dan Dimas Mariono. Buku ini baru sebagian selesai, terus terang baru tulisan saya, tulisan penerus saya belum ada. Mudah-mudahan pada peringatan ulang tahun ke depan sudah jadi buku dan dipublikasikan, karena saya yakin bahwa menulis itu bekerja untuk keabadian. Berjuta-juta peristiwa penting akan hilang di dalam zaman kalau tidak ditulis. Karena itu sejarah Mil ini penting untuk ditulis sejak pendirian awal, kemudian dinamika merintis, sekarang sudah terakreditasi internasional. Syukur alhamdulillah sejak Mil ini berdiri tahun 2000, akreditasi pertama sampai sekarang terus dengan predikat unggul, dan sekarang sudah terakreditasi internasional. Bersyukur, artinya adalah para pengelola itu bekerja dengan keras dan didukung oleh teman-teman staf pendukung, juga oleh para mahasiswa dan alumni. Jadi kalau kita bicara tentang akreditasi itu kan sesungguhnya adalah hasil dari sistem kita yang baik. Ada input, ada output, ada proses, ada output. Jadi mahasiswanya memang keren-keren, prosesnya bagus, lalu outputnya dalam bentuk lulusan, dalam bentuk penelitian, dalam bentuk iptek itu berdaya guna dan berhasil guna. Tetapi tentu kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan tantangannya semakin berat. Tentu lulusan program Magister Ilmu Lingkungan itu harus mampu menjawab tantangan lingkungan yang semakin berat, bukan hanya orientasi pembangunan yang masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tantangan yang bersifat geopolitik. Kita tahu bahwa kepemimpinan Presiden Trump tidak begitu suka dengan lingkungan, malah suka dengan energi fosil. Saya menuliskan itu di peringatan Hari Bumi 22 April yang lalu. Judulnya adalah Ketidakadilan Iklim. Saya menganalisis bagaimana implikasi lingkungan dari kebijakan tarif resiprokal yang akan diimplementasikan oleh Presiden Trump terhadap negara-negara di dunia. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkah kepada kita semua. Di kampus perguruan, musik mengalun, menghibur hati, menggugir kenangan. Kita rayakan usia Mil 25 tahun, terus berkarya, berkibar, membawa kemaslahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.